Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang ke-6 pada sholat tarawih kita, dan pahalanya yang disabdakan Rasulullah SAW bagaikan kita sholat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit. Jadi kalau diambil garis lurusnya, Baitul Ma'mur itu kalau ditarik benang merahnya itu turun ke Ka'bah di Mekah. Jadi kalau tadi malam kita sholat tarawih pada malam kelima bagaikan sholat di Mekah, Madinah dan Masjid Aqsa. Tapi kalau malam ini kita sholatnya bersama para malaikat di Baitul Ma'mur, pahalanya. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Dan semua batu-batu yang ada di dunia ini, pasir-pasir yang ada di padang pasir, itu semuanya meminta ampun untuk kita semuanya yang sholat tarawih pada malam ke-6 di bulan ini. Alhamdulillah. Nah, itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan yang diberikan, yang disampaikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu sangat mencintai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dalam Al-Quran ini yang berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi tentang masalah pahala yang didapat oleh orang yang salat tarawih pada malam hari ini adalah wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa apa yang disampaikan ini benar, bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu beramal saleh, artinya senantiasa menjaga kesalehannya, bukan hanya pada malam hari ini kita sholat tarawih, tapi seterusnya. Apapun yang menghalangi kita telusuri saja, kita terus saja. Kenapa? Karena itu cobaan bagi kita. Kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang sakit gigi, kadang-kadang ini perjalanan, itu penghambat bagi kita. Tinggalkan semuanya itu. Itu hanya cobaan saja. Jangan malas-malas ketika sholat tarawih diberikan kesempatan untuk melaksanakannya. Nah, orang yang demikian, orang yang yakin tanpa ragu tentang masalah pahala yang dijanjikan Allah kepada kita, maka wa amilus shalihat, hendaknya kalian semuanya beramal saleh, berlomba-lomba. Tidak ada penghalang bagi kamu untuk sholat tarawih berjamaah. Apapun saja risikonya tidak ada sebenarnya. Ya, hanya saja kamu saja yang tidak mau. Tetapi Allah mau kamu itu terus menerus sholat tarawih di bulan ini. Karena itu Allah sudah menjanjikan juga bagi yang sholat tarawih, yang berbuat amal saleh, yang berkata benar, yang berbuat benar, fa yuwaffihim ujurahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan semua pahala-pahala mereka. Jadi pahala kita itu disempurnakan, tidak sedikit pun yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan kita, karena doa kita, karena puasa kita, karena qiyamul kita, karena tilawatul Quran kita, dan semua perbuatan-perbuatan baik semuanya diberikan secara sempurna kepada kita sebelum di akhirat kita diberi ganjaran di dunia dengan kebahagiaan, kesenangan, kemakmuran masalah dunia ataupun masalah yang lainnya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan sekali-kali Allah itu tidak cinta, tidak suka, tidak berkehendak kepada orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu jangan berbuat zalim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, "Adzulmu dzulumatul yaumil qiyamah." Berbuat zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Siapapun saja yang berbuat zalim maka akan terjadi kegelapan di hari kiamat. Nabi tidak mau kita gelap di akhirat. Gelap di dunia berarti gelap di akhirat. Apalagi kalau gelap di akhirat, tentunya gelap di dunia karena dia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi di dunia ini apabila telah memenangi bulan Ramadan, di harinya tidak berpuasa, di malam harinya tidak sholat tarawih dan berdoa kepada Allah. Alangkah ruginya dan paling ruginya manusia, katanya Nabi Muhammad SAW, sudah memenangi, sudah masuk bulan Ramadan, tapi tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala karena tidak segera minta ampun kepadanya. Oleh karena itu bersegeralah. Halakal musawwifun, katanya Nabi,
celaka orang yang menunda taubatnya, celaka orang-orang yang menunda ibadahnya, yang menunda doanya, sehingga puasa pergi kita tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah misal dari kita telu alaika. Ini yang saya sampaikan ini saya bacakan kepadamu minal ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa dzikril hakim, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana terhadap langkah-langkah yang Allah berikan kepada kita. Jadi langkah kita itu sudah baik, tentunya kita harus meraih kebaikan itu sehingga kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Cari kebahagiaan. Cari kebahagiaan karena kita sudah di dunia itu selalu menderita, selalu sengsara, selalu terjadi musibah-musibah, masalah-masalah. Tinggalkan semua masalah-masalah dan menujulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencapai surganya, mencapai maghfirahnya, mencapai ampunannya, dan mencapai taufik dan hidayahnya, sehingga kita hidup bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.